Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Prajaningsih. Saya akan mencoba mempresentasikan artikel yang telah saya kirim ke Senatik 8 yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Baiklah, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Artikel ini saya beri judul yaitu Pendekatan Goal Programming untuk Optimalisasi Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia. Seperti kita tahu bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan pada suatu perusahaan, di mana laporan keuangan ini mencakup elemen penting yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Bagi sebuah bank, laporan keuangan ini adalah akan menunjukkan performa terbaik dari bank itu sendiri. Dan untuk pencapaian laporan keuangan itu digunakan beberapa teknik penyelesaian permasalahan. Di bidang matematika, untuk menyelesaikan permasalahan tentang laporan keuangan ini akan coba menggunakan atau menerapkan goal programming. Di mana di sini goal programming itu adalah multi tujuan, jadi banyak tujuan akan tercapai secara simultan, yang optimasinya adalah meminimalkan nilai simpangan. Sehingga akhir dari tujuan penelitian ini adalah solusi optimalnya yaitu laporan keuangan pada Bank BSI. Data yang kami gunakan yaitu data sekunder laporan tahunan Bank BSI dari tahun 2019-2022 yang bentuknya sudah tulis dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, dan juga target yang diinginkan setelah tahun 2022 waktu itu gitu. Nah, aset adalah sumber daya perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa mendatang. Sedangkan liabilitas ini adalah atau biasa disebut dengan kewajiban, yaitu biaya yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Ekuitas, aset pemilik pemegang saham. Pendapatan, hasil penjualan barang atau jasa. Sedangkan beban adalah pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan. Dari data ini, kita akan coba untuk metodenya, yaitu pertama akan disusun model goal programnya dengan penentuan variabel keputusannya, pendefinisian tujuan, penentuan kendala tujuan, serta perumusan fungsi tujuan. Selanjutnya, setelah model goal programming kita peroleh, maka akan dimasukkan ke dalam software bantuan yaitu software Lingo. Keterbacaan dari software Lingo akan kita analisis dan setelah itu kita akan menarik kesimpulannya. Hasilnya dari pertama bahwa dari variabel keputusan yang telah kita download tadi, kita punya nilai laporan Bank BSI pada tahun 2019 sampai dengan 2022, di mana tujuan kita yaitu memaksimalkan aset, meminimalkan liabilitas, memaksimalkan ekuitas, memaksimalkan pendapatan, dan meminimalkan beban. Selanjutnya kita tentukan kendala tujuannya serta fungsi tujuannya yaitu meminimumkan nilai simpangan. Dari 4 faktor ini maka kita bisa membuat goal programmingnya atau model goal programmingnya. Seperti ini, yaitu meminimumkan Z sama dengan D1 min plus D2 plus D3 min plus D4 plus D15 dengan kendalanya masing-masing ini ada 5 persamaan, di mana baris pertama terkait dengan aset, kedua adalah liabilitas atau kewajiban, baris ketiga adalah ekuitas, terkait dengan ekuitas, sedangkan baris keempat adalah terkait dengan pendapatan, sedangkan baris yang terakhir adalah terkait dengan beban. Untuk masing-masing koefisien yang berada di masing-masing variabel ini yaitu X1, X2, X3, X4, yang koefisien yang terkait dengan X1 ini merujuk pada tahun 2019, sedangkan yang terkait dengan X2 ini adalah merujuk pada tahun 2020, X3 2021, sedangkan X4 adalah yang terakhir yaitu tahun 2022. Sedangkan masing-masing D1 min, min D1 plus ini merujuk pada simpangan untuk masing-masing kendala. Oke.
Dari sini kita masukkan ke software Lingo, kita tulis persamaannya dengan beberapa transformasi agar bisa terbaca oleh software tersebut. Goal programming menggunakan fungsi meminimalkan, maka dalam sintak Lingonya yang digunakan yaitu min. Ini min. Sedangkan penulisan simpangan negatif menggunakan satu dan simpangan positif menggunakan dua. Misalnya pada D1 min dituliskan menjadi D11 dan D1 plus dituliskan menjadi D12. Ini bisa kita lihat bahwa kita D1 min plus gitu ya. Terus D2 plus, terus plus D3 min, plus D4 min, plus D5 plus gitu. D5 positif maksudnya. Gitu dan seterusnya. Setelah itu, setelah semua persamaan ditulis, kita akhiri dengan N. Selanjutnya kita dengan software itu kita coba klik solver, akhirnya terdapat seperti ini. Ada selesai pada iterasi kelima. Dan ada berapa variabel dibutuhkan, juga berapa constraint-nya itu. Keterbacaan dari ini, status penyelesaian ini, itu akan menjadi gambar ini, penyelesaian optimal, hasil akhir dari software Lingonya. Dari hasil software Lingo ini, kita akan coba analisis dan kita rekap dalam bentuk tabel seperti ini. Yang di situ tertulis memaksimalkan aset tadi, seperti fungsi tujuannya, meminimalkan kewajiban atau liabilitas, memaksimalkan ekuitas, memaksimalkan pendapatan, dan meminimalkan beban. Targetnya kita tulis di kolom ketiga, begitu. Kalau di kolom kedua adalah kendalanya yang sesuai berkaitan dengan masing-masing yang fungsi tujuannya. Sedangkan ini ada D1 min, D1 plus, begitu dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa semuanya terpenuhi. Dan kita lihat bahwa pada saat memaksimalkan aset, maka dia ada penambahan dari 2.576.528 dari targetnya itu. Sedangkan pada D2, D2 min, D3 min, D4 min, dan juga D1, D2 plus, D2, D3 plus, dan juga D4 plus itu masing-masing 0. Pada fungsi tujuan yang meminimalkan beban, maka ada D5 min yang berkurang 2.576.528. Untuk D5 plusnya adalah 0. Terpenuhi semua. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi tujuan meminimalkan Z memperoleh nilai sebesar 0 yang berarti seluruh simpangan berhasil diminimalkan dan target tercapai atau terpenuhi. Laporan keuangan dikatakan telah optimal karena beban dapat diminimalkan menjadi 68.012.380 rupiah dan asetnya dapat dimaksimalkan menjadi 1.871.648 rupiah. Jadi ada kenaikan untuk kenaikan target dari asetnya, sedangkan ada penurunan target dari beban dari bebannya menjadi 68.012.380. Yang semula dari targetnya itu 70.588.908. Nah, hasil optimasi ini maka kita bisa buat rekapitulasi nilai laporan keuangan itu. Yang pertama untuk 2019 adalah 0 karena dianggap sebagai awal mula perhitungan. Terus 2020 target yang terpenuhi aset, ekuitas, pendapatan di angka 0,6. Di 2021 ada di titik indikator angka 2,358,172 itu. Target yang terpenuhi yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan. Sedangkan di tahun 2022 di angka 0,8 sekian, target yang terpenuhi adalah aset, ekuitas, dan pendapatan. Jadi seperti itu nilai laporan keuangan Bank BSI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Jadi dapat disimpulkan bahwa goal programming dapat diterapkan untuk mengoptimalkan nilai laporan keuangan bank, di mana di sini juga bisa artinya bisa diterapkan untuk
mencari nilai laporan tersebut. Gitu. Oke, sekian paparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.